Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada jamaah sekalian melaksanakan ibadah sunat. Sebelum salam Ramadan disampaikan, ada informasi yaitu tentang infak Ramadan. Infak Ramadan tanggal 1 tanggal 28 Maret 2023 kemarin sebesar Rp2.197.000. Penerimaan infak pada malam ke-7 atau malam kemarin sebesar Rp1.155.000, sehingga infak Ramadan saldo pada malam hari ini sebesar Rp3.352.000. Selanjutnya bersama pada malam ke-8 atau malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Ismail Safar dari BPI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, hingga kita pada malam hari ini, malam yang ke-8 di Ramadan 1444 Hijriah, Allah masih karuniakan kita kemauan dan kemampuan untuk selalu memenuhi panggilan Allah, memenuhi dan menghadiri undangannya, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, yaitu salat tarawih dan witir di Masjid Syuhada ini. Mudah-mudahan kita selalu berusaha, berupaya dengan keras untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukur nikmatnya, dan berusaha sekeras-kerasnya juga untuk menjauhi agar kita tidak menjadi golongan hamba Allah yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak pandai berterima kasih atas nikmat Allah. Yang kedua, tentu kita tidak lupa untuk selalu menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu cara kita agar kita lebih termotivasi, agar kita lebih terdorong untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, yakni membaca kisah-kisah atau membaca cerita orang-orang soleh terdahulu tentang ibadah mereka, termasuk bagaimana orang-orang soleh terdahulu atau salafus saleh di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita suri telalani. Jadi sepanjang yang pernah saya baca beberapa buku, jadi saya tarik kesimpulan setidaknya ada dua hal. Yang pertama, orang-orang saleh terdahulu itu ketika di bulan Ramadan kedermawanannya sungguh luar biasa. Ya tentu sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diumpamakan dalam sebuah hadis, beliau adalah orang yang dermawan, tapi kedermawanannya lebih meningkat lagi di saat Ramadan. Itu seperti hembusan angin yang sangat kencang, atau dalam
seperti anak panah yang lepas dari busurnya gitu. Jadi ini makna simbolik begitu cepatnya beliau pertama ketika di bulan Ramadan. Diceritakan bahwa Imam Ahmad itu salah satu imam mazhab kita. Itu kalau di bulan Ramadan ketika dia ditemui oleh orang yang meminta-minta gitu, dia memberikan makanan berupa roti 2 potong, kemudian menyerahkan ke peminta tersebut. Jadi dia sendiri hanya meminum segelas air putih untuk berbuka dan rela membiarkan perutnya kosong sampai sahur, bahkan sampai pagi berikutnya pun. Artinya dia lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Demikian juga diceritakan seorang salafus saleh yang bernama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu sangat keliling. Dia suka berpetualang meskipun di bulan Ramadan, dan dia berjalan menemui orang-orang yang sedang berpuasa dan dia bagi-bagikan makanan. Dan ada cerita yang sangat spektakuler di mana dia membawa rombongan ketika hendak menunaikan haji. Nah, ketika di perjalanan dia menemukan bangkai yang sudah meninggal, sudah mati. Kemudian memerintahkan sahabatnya, temannya untuk membuangnya. Kebetulan Ibnu Mubarak posisinya di belakang gitu. Ketika dia melanjutkan perjalanan, dia melihat seorang anak perempuan yang mengambil bangkai tadi lalu dia bawa ke rumahnya. Ibnu Mubarak penasaran, kemudian mengikuti anak perempuan tadi, dan ketika ditanya, kenapa bangkai yang kau ambil dan engkau memakannya? Lalu anak perempuan itu cerita bahwa beberapa waktu yang lalu ayahnya dibunuh, dirampok, diambil barang kemudian dibunuh, dan sudah beberapa hari ini kami memakan bangkai gitu. Nah, melihat peristiwa itu, lalu ini Mubarak memanggil sahabat-sahabatnya, kemudian menyuruh menghitung berapa dinar sisa uangnya yang digunakan untuk perjalanan haji. Diceritakan di buku itu ada 1000 dinar. Kata Ibnu Mubarak, sisakan 20 dinar buat kita pulang kembali kampung. Tidak jadi dia melaksanakan ibadah haji. Ibnu Mubarak bersama rombongannya dan menyerahkan uang untuk keluarga si perempuan tadi itu. Subhanallah, luar biasa akhlak kedermawanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang tidak kalah spektakulernya, bagaimana interaksi sahabat, mulai sahabat dan orang-orang setelahnya, orang terdahulu terhadap Al-Quran, khususnya dalam tilawatil Quran, dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu. Subhanallah, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu setiap malam mengkhatamkan 1 kali setiap malam di bulan Ramadan. Berarti kalau kita hitung, kalau Ramadannya 30, berarti 30 kali khatam dia, Utsman bin Affan itu. Termasuk Amr bin As. Kemudian An-Nakhai itu kalau di luar Ramadan dia mengkhatamkan setiap 7 hari, setiap 7 hari khatam. Tapi di bulan Ramadan itu setiap 3 hari khatam. Dan memasuki Lailatul Qadar, malam 10 terakhir itu dia setiap malam khatamkan Al-Quran. Dan itu di luar sholat tarawih. Dan yang lebih luar biasa lagi, mungkin jamaah sekalian pernah mendengar atau pernah membaca, Imam Asy-Syafi'i subhanallah itu mampu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Berarti 1 harinya 2 kali khatam. Itu sama juga Imam Abu Hanifah, 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Mungkin kalau kita ikan luar biasa ini.
seperti tidak masuk akal gitu ya. Tapi jangan lupa jamaah sekalian, sahabat orang-orang saleh terdahulu adalah para penghafal Al-Quran. Jadi di mana saja dia bisa baca Quran, kecuali di tempat-tempat terlarang gitu. Jadi zikirnya ya baca Quran, selalu baca Quran gitu. Walaupun sebenarnya ada larangan dari Nabi, tidak boleh menghatamkan Al-Quran itu kurang daripada 3 hari. Tapi menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari tentang hadis ini, dibolehkan pada waktu-waktu tertentu khatam lebih dari kurang dari 3 hari. Itulah yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i, itulah yang dilakukan oleh Hanafi dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat akhlak bagaimana orang-orang terdahulu dalam memperlakukan bulan Ramadan, sungguh luar biasa, dan mungkin kita tidak ada apa-apanya jadinya yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang terakhir ini, kita mungkin hanya bisa bercak kagum terhadap akhlak mereka terhadap Al-Quran. Tapi setidaknya saya di sini menyampaikan kepada kita semua, ada spirit, ada semangat dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, khususnya dalam bulan Ramadan ini, untuk selalu membaca Al-Quran, sehingga nanti suatu saat kita bisa menikmati bacaan Quran kita. Awalnya memang harus membaca dulu, harus membaca. Nanti tahapan berikutnya berusaha untuk mengerti, memahami, bahkan mentadabburi isi atau kandungan Al-Quran. Maka itu yang terbaik. Maka sekali lagi, bila kita ingin menikmati Al-Quran, tentu pintu masuknya dulu harus membaca dulu. Nah, semangat itulah yang seyogyanya kita tumbuhkan di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan tidak ada jaminan. Jangan-jangan kita habis Ramadan kita lipat Al-Quran kita. Karena ini yang sering terjadi dalam diri kita ya. Di dalam Ramadan kita bersemangat sekali baca Quran, dan kita bisa lihat sendiri dalam kenyataan kita hari-hari. Setiap malam masjid, musola, langgar itu pada mengeluarkan semua soundnya keluar untuk baca Quran, untuk syiar gitu. Tapi pernahkah kita menyaksikan hal itu di luar bulan Ramadan? Mungkin baru beberapa hari Ramadan meninggalkan kita, sudah mulai sepi masjid dari tadarus. Itu fakta jamaah sekalian. Nah, agar itu tidak terjadi, maka mulai bulan Ramadan ini, sekali lagi, spirit atau semangat orang-orang saleh terdahulu dalam membaca Al-Quran itulah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa dan hati kita, agar nanti suatu saat kita betul-betul menikmati Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam mukaddimah kitab tafsirnya Fi Zilal Quran, bahwa hidup dalam naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan, dan kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang betul-betul merasakan nikmatnya bersama Al-Quran. Itulah hadirin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua berusaha, berupaya mencontoh, menteladani orang-orang saleh terdahulu, lebih-lebih Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana di dalam beribadah di bulan Ramadan ini, khususnya kita meningkatkan kedermawanan kita, seberapapun yang bisa kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah, yang pasti itu pasti berlipat ganda nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Quran, walaupun kita tidak bisa khatam berkali-kali, sekali lagi, walaupun kita tidak bisa khatam berkali-kali, minimal kita selalu ada dalam hati kita, selalu membaca Al-Quran, bukan hanya di dalam bulan Ramadan ini, tetapi juga 11 bulan setelahnya, sehingga suatu saat insya Allah, sekali lagi, insya Allah kita betul-betul bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, sehingga kita tidak pernah merasa jenuh, merasa bosan, dan merasa kenyang, sebagaimana ungkapan Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya ketika hati kita bersih, ketika hati kita suci, maka kita tidak pernah merasakan yang namanya bosan dan tidak pernah kenyang dengan Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahazim li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.